Yang mana pada saat ini kita semua diberikan kesehatan dan juga masih diberikan waktu untuk hidup, dan hidup ini mari kita serahkan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus sampai kedatangan yang kedua kalinya, dan sampai Tuhan menjemput kita pada waktu Tuhan kehendaki, baik sampai tua maupun hari ini, besok, dan lusa. Silakan Tuhan, itu yang menjawab Tuhan. Yang kedua, kami ucap syukur atas Bapak Ibu sekalian yang mana bisa menghadiri acara pada saat ini, yang mana acara itu dulunya saya usul tanggal 19 atau 20 ya, pas hari Sabtu. Itu ulang tahun anak saya yang pertama dan yang kedua. Yang pertama itu 19, yang kedua adiknya itu 20 Mei. Itu permintaan saya. Tetapi ternyata saya kaget, kok ternyata saya lihat jadwal kok tanggal 7, hari ini dengan tanggal 7. Nah itu entah kebetulan atau kehendak Tuhan, saya nggak ngerti. Tapi terus saya gandengkan pas hari ini, daripada kita percaya kepada manusia, lebih baik percaya kepada Tuhan. Yang mana saat ini besok acara kami yaitu menikahkan anak kami yang pertama. Untuk itu ngunduh mantu, yang mana bukan suatu kebetulan, entah apa tanggal 7 kok nyatanya kebaktian keluarga di tempat saya. Itu mungkin kehendak Tuhan, saya nggak ngerti. Ya saya mengucap syukur karena apa ya, saya minta untuk nanti saudara sekalian bersatu hati untuk mendoakan acara besok. Yang penting saya berhari-hari berdoa untuk acara, dari awal pertengahan hingga akhir, dari pagi hingga sore sampai malam saya serahkan sama Tuhan, biar kehendak Tuhan yang jadi. Tetapi saya minta yang baik, cuaca cerah, diberkati Tuhan. Dan saya minta bantu Bapak Ibu sekalian yang hadir untuk nanti mendoakan biar acara besok lancar, tidak hujan, dan diberkati Tuhan, dijauhkan dari roh-roh kegelapan, roh jahat, roh setan. Demikian. Matur nuwun. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku.
malaikat, aku sangat sentosa hanya oleh darahmu. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Baiknya yang kedua. Ikut engkau di sengsara, karena janjimu teguh. Atas masa kegelapan ku menang bersamamu. Aku ingin ikut engkau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Sore hari ini kami bersekutu bersama di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya, kami serahkan semuanya hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Hadirlah Tuhan dengan Roh Kudus-Mu di tempat ini, bersama-sama dengan kami membangun ibadah pada sore hari ini dan di tempat ini Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam tangan-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang ganjil saya membaca ayat genap Bapak Ibu Saudara yang membacakannya. Ayat 39. Hai kamu, kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Biarlah masing-masing pergi beribadah kepada berhala-berhalanya. Tetapi kemudian kamu akan mendengarkan aku dan tidak lagi melanggar kekudusan namaku yang kudus dengan persembahan-persembahanmu dan berhala-berhalamu. Sebab di atas gunungku yang kudus, di atas gunung Israel yang tinggi, demikianlah firman Tuhan Allah. Di sana di tanah itu segenap kaum Israel dalam keseluruhannya akan beribadah kepadaku. Di sana aku akan berkenan kepadamu, dan di sana aku akan menuntut dari kamu persembahan-persembahan khusus dan sajian-sajianmu yang terpilih, segala yang kamu kuduskan. Seperti kepada persembahan yang harum, aku berkenan kepadamu pada waktu aku mengeluarkan kamu dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada waktu aku membawa kamu masuk ke tanah Israel, ke negeri yang dengan sumpah telah kujadikan, memberikannya kepada nenek moyangmu. Di sana kamu akan teringat di Tuhan. Kita akan sama-sama merenungkan dan belajar bersama dari Yeskiel 20 ayat 39 sampai 44. Ya, sehat nggih Bapak Ibu? Puji Tuhan sehat nggih. Walaupun panas tetap semangat. Nggih Bapak Ibu? Nggih. Rada adem. Oh, mendung. Nggih. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, pernahkah panjenengan sedaya mendengar atau mengetahui istilah yang menyatakan bahwa kesempatan tidak datang dua kali? Sering? Pernah mendengarnya? Sering. Nah, ketika Bapak Ibu pernah mendengarnya, kira-kira ke atas kejadian apa? Atau tiba-tiba berkata demikian, kesempatan tidak datang dua kali? Ketika kejadian apa atau ada peristiwa apa? Ketika bilang kesempatan tidak datang dua kali, monggo. Naik pangkat. Oh, naik pangkat tidak mau akhirnya. Oh, yang semula tidak mau akhirnya ya wes mau kenapa gitu. Nggih, naik pangkat dalam hal pekerjaan. Ketika ada lowongan pekerjaan dijanjikan, Nggih. Tapi walaupun tidak sesuai dengan diri sendiri, tetap tetap. iya.
Harus dilakukan karena tidak datang 2 kali. Betul benar. Dalam hal pekerjaan. Ada lagi Bapak Ibu? Kesenangan. Kesenangan. Pripun Bu? Kesenangan. Nggih, contohnya pun dijelaskan. Apa ya? Bulan Agustus terakhir. Ya, umpama pada waktu kumpul-kumpul dengan keluarga seperti ini, momen tertentu. Oh, momen ya. Nggih. Padahal di hati teko gak gitu. Datang enggak Repot. Oh, repot. Nggih, wonten malih? Jodoh. Jodoh. Pripun niku, Mas? Lanjutkan kesempatan tidak ada teman. Stigma. Dalam hal jodoh tidak datang 2 kali bahwa tidak cocok. Begitu? Kayaknya memancing dalam air keruh Mas Rio. Dalam hal jodoh, Apakah ada jodoh 2 kali? Ada Pak Pur, Ada. lagi. bukan saya yang bilang itu, nggih. Oke, mantap. Itu bukan saya yang mengajarkan. Oh, kalau ada kesempatan kedua, nggih mboten napa ngundang kula nggih, Pak. Nggih. Dalam hal pekerjaan, dalam hal kebahagiaan, dalam hal momen, dalam hal jodoh. Ada lagi Bapak Ibu? Masalah bisnis. Masalah bisnis. Pripun niku, Pak? Ya dulu pengalaman saya waktu itu di KUD kan apa ya, kuota untuk pupuk itu kan sedikit. Nggih. Jadi waktu itu saya membuka usaha pupuk. Jadi wah ini satu kesempatan untuk saya kejar. Jadi ini peluang bisnis yang baik. Nggih. Jadi akhirnya ya berhasil. Wah, Tuhan. Kesempatan untuk membuka lowongan pekerjaan nih, Pak. Nggih. Wonten malih Bapak Ibu? Yang di luar barangkali Lomba. lombaan apa, Bu? Lari. Nggih, ikut lomba. Wonten malih Bu, Bapak yang di luar? Idem kayaknya. Idem. Ya. Ketika kita di dalam kehidupan pasti akan mengalami kebimbangan. Kadang maju ora, maju mundur cantik. Ya. Ibu semarang nggih lagunya? Maju mundur cantik, cantik. Iya. Nggih. Oh, cocok nggih kula lek nyanyi pripun, Pak? Katanya Mas Rio cocok. Aduh. Jangan keras-keras, Bu. Ya. Di dalam kehidupan pasti ada kebimbangan. Lek maju terus, lek mundur ada pemikiran bahwa apakah ini nanti akan ada kesempatan yang kedua. Tapi ketika maju, pasti ada sebuah hambatan di depan kita. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ungkapan ini menggambarkan bahwa manusia harus bijaksana di dalam menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Ketika maju, ya wis maju ae. Terus saja. Lanjutkan. Yo didelok-delok. Ya. Ketika kesempatan itu lewat, maka akan membuahkan sebuah penyesalan di dalam kehidupan untuk berbahagia ketika kita berpikir oh ini mundur aja wes gak enak kok kayak ngono gitu. Biasa pemikiran kita seperti itu, kek atau jangan-jangan kok kayak apa yo gitu bahasanya manusia. Mundur enggak, maju enggak. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang kalau misalnya kita tidak maju, pasti ada sebuah penyesalan di dalam kehidupan itu. Untuk itu berbahagialah ketika kita masih diberi kesempatan hidup, terlebih diberi pengampunan dari Tuhan. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan itu adalah sebuah anugerah yang Allah beri kepada kita.
dengan mengisi hidup kita dengan baik dan melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, berarti kita mampu menggunakan kesempatan hidup kita dengan baik. Kita masih diberikan kesehatan, kita juga masih diberikan nafas kehidupan. Itu sebuah anugerah yang terbaik yang Tuhan berikan untuk kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita saat ini dari Yesaya 20 ayat 39 sampai ayat ke-44. Bangsa Israel adalah satu bangsa yang berbahagia karena mendapatkan pengampunan dan kesempatan untuk membangun kembali bait Allah. Setelah sekian lama bangsa Israel meninggalkan Allah dan memuja dewa-dewa lain. Berita bahagia atas pemulihan bangsa Israel dibawa oleh Nabi Yehezkiel di tengah-tengah bangsa itu, agar bangsa Israel menyadari bahwa Tuhan yang berkenan memberikan kesempatan dan memberikan pengampunan atas segala dosa yang telah dilakukan oleh bangsa Israel. Pemulihan yang terjadi atas bangsa Israel membuat seluruh bangsa terkagum akan kuasa Allah. Dengan dipulihkannya kembali kehidupan bangsa Israel, mereka menyadari bahwa dosa-dosa mereka kepada Tuhan dan mendapatkan kesempatan yang baru untuk hidup kembali. Jadi bangsa Israel itu melakukan dosa dengan menyembah dewa-dewa lain. Tapi Tuhan tetap ikut campur, Tuhan ikut membantu dalam bangsa Israel, walaupun bangsa Israel telah melupakan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian kita diingatkan kembali, dan kita juga harus bercermin dari kehidupan bangsa Israel. Selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, kita jalani hidup dengan kebijaksanaan bersama dengan Tuhan. Jangan pernah kita menunda. Sekalipun dalam setiap kesempatan hidup selalu ada tantangan, selalu ada keraguan, selalu juga ada ketakutan, selalu juga ada masalah. Dan masih juga kita sering melakukan dosa. Ketika kita maju, walaupun di depan kita merasakan kekhawatiran, merasakan ketakutan, merasakan kebimbangan. Tapi kita juga harus tetap ingat bahwa kita punya Tuhan yang bisa kita andalkan. Kita tidak bisa hidup sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Kalau kita maju, kita harus tetap berani. Kita juga harus tetap bijaksana. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita juga belajar untuk segera berbalik kepada Tuhan ketika kita merasakan ketakutan, ketika kita merasakan kegagalan. Kita berbalik kepada Tuhan. Kita andalkan Tuhan di dalam setiap pekerjaan yang telah kita lakukan di dunia ini. Fokus dan andalkan Tuhan, serta memohon pengampunan kepadanya di setiap kehidupan kita, di setiap kegiatan, di setiap kehidupan kita. Mari kita belajar mengampuni dengan sungguh-sungguh, karena kesempatan pengampunan dan dari Tuhan masih menanti kita, agar damai dan sejahtera Allah mengiringi setiap perjalanan hidup kita. Tetap berpegang pada Tuhan, tetap berserta dengan Tuhan di dalam segala kehidupan yang kita alami. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita saat doa. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang luar biasa yang boleh Kau berikan kepada kami. Kau mengingatkan kembali kepada kami bahwa kami tidak hidup sendirian, tapi kami hidup bersama-sama dengan Engkau. Kaulah Tuhan Allah yang kami sembah.
Terima kasih Tuhan untuk hidup yang boleh Engkau berikan kepada kami. Di situasi kondisi apapun hidup kami, Kau masih tetap bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Kami mengandalkan Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami maju, ketika kami mengalami kesulitan, ketika kami mengalami ketakutan, ketika kami mengalami kegagalan, ketika kami melakukan kekhawatiran, kami serahkan semuanya kepadamu Tuhan. Hanya Engkau-lah Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga percaya Engkau selalu hadir di dalam kehidupan. Tuhan berkati setiap apa yang kami lakukan, itu terus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu yang ada di muka bumi ini, terutama di Kabupaten Warujaya. Tuhan, kami juga berdoa untuk warga atau saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Terkhusus kami berdoa untuk Mas Riko yang ada di Surabaya dan saudara-saudara kami yang lainnya yang tidak kami ketahui dimanapun mereka berada. Tuhan, pulihkan dan sembuhkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Ketika mereka melakukan penyembuhan melalui obat-obatan, makanan, dan juga dokter, kami yakin Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Pujiono di tempat ini. Berkati setiap pekerjaan yang dilakukannya, kami serahkan semuanya hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesehatan di dalam keluarga Bapak Pujiono. Kami yakin dan percaya Kau selalu memberkati dan menyertai ya Tuhan. Terlebih, besok keluarga Bapak Pujiono akan menyelenggarakan pernikahan untuk anaknya. Kami berdoa kiranya Kau memberikan kelancaran, Kau memberikan ketertiban, Kau memberikan cuaca yang cerah. Kau juga memberkati Tuhan di setiap acara dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami yakin dan percaya Kau akan selalu menyertai, Kau akan melindungi Tuhan. Hadirlah bersama-sama dengan keluarga Bapak Pujiono dalam menyelenggarakan acara besok Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Terkhusus untuk keluarga atau pasangan, suami istri, kami serahkan semua kepada-Mu Tuhan. Berikan kelancaran dalam membangun sebuah keluarga yang bahagia, yang takut akan Engkau Tuhan. Di setiap kebutuhan, di setiap pekerjaan dan tanggung jawabnya, kami serahkan semuanya hanya di dalam tangan-Mu. Kami yakin Kau akan selalu memberkati, menyertai dan melindungi. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Win, Ibu Sudiono, Ibu Ari, Ibu Lisa di dalam masa pemulihannya. Berkati mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Dan juga berkati semoga keluarga yang menemaninya Kau memberikan kesehatan, kekuatan, serta kesabaran.
Biarkan saudara-saudara kami ini bisa pulih kembali Tuhan, dan bisa bersekutu bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk pergumulan yang kami alami di dalam kehidupan kami. Kau tahu Tuhan setiap pergumulan yang kami hadapi. Tuhan, bantu kami untuk kami menghadapi pergumulan di dalam kehidupan kami, di keluarga kami, di pekerjaan kami, ataupun dimanapun kami berada. Kami yakin Kau akan selalu bersama dengan kami ketika kami menghadapi masalah. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Berkati semoga persembahan ini bisa menjadi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi, terutama di Jemaat Wawijaya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang mengelola persembahan, kiranya Roh Kudus masih hadir bersama dengan mereka. Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatu yang boleh Kau berikan kepada kami. Dan saat ini kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing. Berkati kami dalam perjalanan pulang menuju tempat kami dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun, dan pertemukan kami bersama keluarga yang kami cintai. Yesus, saya mau ikut Yesus. Boleh sambil bertepuk tangan. Sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita pujikan sekali lagi. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, kita akan mengakhiri ibadah pada sore hari ini. Kita akan menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Roh Kudus yang memberikan kebijaksanaan, memberkati, melindungi kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali pada Enggak tahun berapa tuh? Tapi loh kok lali ya. Tahun 2013 bulan September akhir nggak salah ini. Mobil saya dipinjam orang, bukan hilang, nggak dikembalikan. Nggak dikembalikan. Terus saya tuh minggu pertama Oktober, kalau nggak salah kan, saya nggak ke gereja. Korek saya. Nah, pemikiran saya waktu itu lebih baik saya berdoa di rumah aja, langsung pada Tuhan, nggak melalui majelis atau pendeta. Iya. Mondok. Minggu kedua saya juga nggak ke gereja, Pak. Yes, aku tak berdoa pada Tuhan, langsung nak minta pada Tuhan. Gitu. Terus saya kerja hari Senin pagi, saya datang lebih awal. Di awal saya ketemu teman saya cerita ke teman saya, tapi saya nggak cerita mobil saya hilang, Pak. Saya cerita mengenai keluarga saya ada masalah di rumah. Terus teman saya nggak ke gereja. Ke gereja aja, Pak, lebih baik ke gereja, berdoa di gereja. Nek bahasa Inggrisnya lebih mandi. Bahasa Inggris kok ya? Ketika saya ke gereja, doa seperti biasa. Sampai Oktober akhir itu saya ada rapat di kantor bahwa tahun 2014 yang akan datang itu karena ada permasalahan nggak ada bonus. Mobil hilang, tahun 2012 nggak ada bonus. Bu Lili ada warisan hanyut pisan, nggak hilang, nggak warisan nggak ada. Saya sampai merenung apa ya, ada yang salah dalam hidup saya. Terus saya itu berapa hari itu saya keluar dengan anak saya kali, Pak kok ya, kok bersamaan ya masalahnya. Saya jawab anak saya, ini ujian dari Tuhan ya.
Karena kalau ujiannya biasanya kalau SD naik ke SMP. Kalau rumah tangga kan lebih baik. Pemikiran waktu saya gitu. Terus Desember, wis aku tak melarikan diri nang batu, menenangkan diri ya. Cek ide ya bos? Ide batu. Sorry gak bayar. Misalnya saya Desember liburan itu saya bisa 4 hari. 4 hari menenangkan diri, saya melupakan Pak hilang ya wis lah. Tapi gak lupa. Gak lupa kan? Lupa ya. Lupa tapi Iya. gak lupa. Terus sampai bulan Maret gak salah. Malam ya. Bulan Maret. Nggak tahu minggu keberapa itu. Biasanya kalau ngeliling, ya bahasa Indonesia ini apa ya? Terbangun ya. Kalau biasanya saya itu nggak kencing atau minum, saya tidur lagi atau berdoa ya. Tapi waktu itu saya menghitung mobil saya hilang sudah berapa? Saya hitung 6 bulan kurang. Karena teman saya bilang gini, Pak biasanya kalau mobil hilang itu sekitar 6 bulan nanti ketemu. Terus saya hitung kok kurang 6 bulan kurang sih ya? Apa nunggu 6 bulan baru ketemu ya? Terus nggak tahu besok saya itu Bu Lili telepon saya pagi-pagi, saya di kantor waktu itu. Aku udah Polres. Wah ini karena tagihan ya gak utang gitu. Terus apa nih? Mobilnya ketemu. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Meskipun keadaannya pesok kabeh. Terus di tahun yang sama 2014 mobil saya ketemu, puji Tuhan ya. Anak saya si Woro waktu itu tes di PNS diterima. Terus 2015 ada formasi bonusnya dikembalikan. Terus apa lagi ya? Yang sakit Pak, yang barusan itu loh yang. Oh ini sudah tahun ini beda kan? Ya enggak apa-apa, kesaksiannya bisa beruntun. Tetap ke gereja waktu itu ya. Seperti yang ditulis Matius 7:7. Wah. Yes, Pak Ranto, yes. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Amin. Carilah maka akan mendapat. Pintu akan dibukakan. Mantap. Sekian ya. Sekian kesaksian saya. Wah, mantap. Dalam? Oh, gondok waktu 1, 2. Sekarang sudah. Oh, enggak sekarang. Soalnya mobilnya sudah ada. Iya. Tidak itu aja. Beri tepuk tangan di saudara kita pun semangat Disediakan oleh Pak Puji oleh keluarga pada sore ini. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, selamat sore Bapak. Terima kasih Bapak atas segala kasih kami yang para kudus-Mu yang telah Engkau curahkan, Engkau berikan kepada kami pada sore hari ini, sehingga kami boleh membangun ibadah keluarga ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak. Bapak, bentar lagi kami juga akan mendapatkan berkat jasmani yang telah disediakan oleh Bapak Puji untuk keluarga. Kiranya Engkau kuduskan dengan Roh-Mu yang kudus apapun itu yang sudah disediakan, sehingga nantinya menjadi sumber kekuatan, sumber energi, sumber semangat bagi kami selalu untuk menjalani hari-hari kami ke depannya Bapak. Terima kasih Bapak, inilah doa kami yang kurang sempurna, hanya Engkau yang akan menyempurnakan doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap doa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu sekalian untuk bisa hadir. Jadi kami minta lagi hormat dengan sangat. Selanjutnya ini ada berkat Tuhan. Monggo dipersilakan untuk. Monggo Bapak. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku.
dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini.